Ini kalau bisa mungkin tolong dikirim saudara ya, yang Prabowo ngumpulin tim mawar ya. Baru berapa minggu yang lalu saudara ya. Ya menurut analisa saya, terawangan saya ya ada sesuatu saudara ya, nggak mungkin ujuk-ujuk dikumpulin. Ya mereka kumpul nggak, kalau nggak ada mau ngapa-ngapain cuma makan-makan doang, nggak mungkin dikumpulin. Karena itu sangat ini sekali ya saudara ya. Tim mawar ini ya benar-benar tim ininya Prabowo ya, tim tim ininya, tim benar-benar eksklusifnya dia ya. Kalau istilahnya itu dia tuh merasa nyaman kalau sudah di situ, dulu merasa nyaman, dunianya Prabowo ya dari situ, dunia aslinya. Nah, masalah yang negatif positif ya kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu saudara, karena pengadilan HAM pun tidak bisa membuktikan, hanya tuduh-tuduhan akhirnya kan. Tetapi yang saya tangkap adalah mengapa mereka kumpul lagi sekarang ya, berarti ada sesuatu saudara, karena mereka ini adalah tim taktis, istilahnya itu dari eh, pasukan elit yang paling elit saudara ya, tim mawar ini pasukan elit yang paling elit dari Kopassus saudara ya. Kopassus ini pasukan elit, nah ini tim mawar ini tim yang paling elitnya. Bayangin, Anda punya paling elit yang 11 orang yang mewakili seluruh tentara Indonesia, saudara. Ya, istilahnya ini ya saya tertinnya itu, saya tertin ya. Sudah saya tertin itu tim elit yang paling elit, saudara ya. Itu ranjau tuh, gigit saudara ya. Itu makanya kenapa sampai dikumpulin? Nah, berarti sudah siap dengan segala macam chaos akan dijawab juga sama Prabowo. Ya si Anies sama si siapa tuh satunya Ganjar ya. Kalau mau chaos diladenin saudara, pasti akan diladenin. Ya, kalau Jokowi dulu nggak berani saudara ya. Tapi akibatnya memang chaos. Zaman Jokowi nggak chaos. Ya, tapi jadinya apa saudara? Jadinya kompromi sana sini Jokowi. Ya, jadi hidupnya ketakutan, terbirit-birit Jokowi ini kan. Terbirit-birit Jokowinya, jadi terbirit-birit. Takut sana takut sini. Bagaimana dengan Prabowo? Nggak takut dia nggak mau diintimidasi. Dia nggak mau deal, nggak mau dia, nggak ada kamusnya dia. Kamu mau deal sesuai aturannya saya, nggak mau ya kita habis-habisan. Nah inilah yang bikin chaos ini saudara. Karena tipenya beda. Jokowi aman, tapi Anda semua menderita secara umum. Kayak sama saja menderitanya pelan-pelan. Kalau ini Prabowo jeder-jeder chaos. Ya, tapi nanti ya langsung mau jadi apa pokoknya kan langsung jelas, nggak pakai lama. Itulah masalahnya. Nah, dan masalahnya ini adalah menjelang puasa. Apakah ini menjadi satu momentum di Ramadan, ya kan? Jadi perang perang Badarnya orang Islam, ya. Apakah Ramadan ini akan menjadi perang Badarnya orang Islam, saudara, untuk Indonesia? Nah, kita berdoa, saudara ya. Tuhan kasih yang terbaik. Tetap berdiakonia, tetap semangat, jangan takut. Kalau kamu rajin berdiakonia, kalau kamu rajin berbuat kebaikan kepada sesama, jangan hidup buat dirimu sendiri, maka kebaikan pun akan melindungimu, saudara. Ya, Pak, orang jujur kan cepat mati, Pak. Salah, karena orang jujur ini sombong. Jujur saja tidak cukup, saudara. Ya, berbuat baik saja tidak cukup. Berbuat baik saja tidak cukup. Jujur saja tidak cukup. Jadi Anda harus benar-benar punya semua hal yang dibutuhkan. Ya, yaitu apa, saudara? Ketulusan hatimu juga, kerendahan hatimu juga, saudara ya. Jangan nantangin. Ya jujur, oh saya jujur Pak, nggak mungkin kena. Ya jangan nantang. Makanya saya bilang, mendingan hindarilah jalan. Ya, yang ada di kota-kota besar, hindarilah. Kalau lagi kerja, ya kerja di kantor saja. Kalau kerjamu di jalan lah ya gimana. Tapi kalau kamu bisa kerja di jalan, kamu tahu kalau rusuh-rusuh begitu, Anda langsung ngerti, saudara ya. Tapi kalau Anda biasa ngantor, lalu Anda bolosan, atau anak sekolah bolosan, hati-hati, saudara, bisa ada peluru nyasar, saudara ya. Ya, pokoknya hati-hati. Ya, ini jangan sampai ini menjadi Ramadan, ini menjadi perang badarnya orang Islam. Ya, saudara ya. Dan yang menjadi hal yang mengerikan lagi, jangan sampai nanti menjadi alasan buat jihad, saudara ya. Makanya penginjilan-penginjilan yang dengan memberi makan dengan atribut-atribut agama, janganlah ya. Janganlah kamu kasih makan dengan atribut agama. Belajarlah sama Damaris. Kita pakai atributnya Pancasila. Pakai gambar burung Garuda Pancasila.
Tapi mereka tahu bahwa kita Kristen. Ya, saudara ya. Kita itu memberi makan tanpa harus pamer-pamer, aku Kristen loh. Mereka tahu kita Kristen, saudara. Ya, mereka tahu kita Kristen. Coba deh, itu mungkin kapan-kapan perlu disurvei ya. Cuman caranya gimana tuh ya, yang halus tuh ya. Mungkin perlu disurvei juga, itu ide yang baik juga. Mereka tahu nggak ya kalau kita Kristen? Tahu, saudara. Percaya saya, mereka tahu kita Kristen. Tambang Cina, putih-putih semua itu yang bagi-bagi makanan kan itu sudah tahu tuh pasti Kristen, bersih-bersih lagi. Nggak ada yang pakai jilbab lagi, ya kan? Padahal kita nggak boleh pakai atribut agama loh, saudara. Ya, nah terus nggak usah lah kamu nantang-nantang ya saudara-saudara yang ada di Indonesia. Ya nggak usah Anda berdebat-debat kusir, berdebat dengan orang Islam lalu Anda serang-serang Islam. Itu biar saya saja dengan teman-teman yang di luar negeri yang ngurusin orang-orang Islam ini. Sebab nanti Anda sekali masuk Anda nggak bisa keluar, susah keluarnya. Kenapa? Karena Anda harus jadi kambing hitam, ya. Anda harus jadi kambing hitam. Nah, bagaimana dengan saya? Nggak bisa, saudara. Itu ya, saudara ya. Jadi hati-hati. Oke, mungkin dari saya puasa Islam masih lalim 2024. Satu, awasi apakah nanti ada penutupan rumah ibadah. Tapi sejak pencalonan ini, sejak Desember ini nampaknya penutupan rumah ibadah sudah jarang sekali dilaporkan ya, saudara ya. Terus penutupan rumah ibadah jarang dilaporkan. Terus tahun ini kita belum dengar wacana warung-warung ditutup. Yang ada adalah nggak boleh tarawih pakai toa, saudara ya. Kemarin Menteri Agama teriak-teriak kasih surat edaran. Sebenarnya dari 2022. Ya, tetapi ini ada malah keluar ini baru lagi katanya tidak boleh tarawih pakai toa. Ya, nggak boleh tarawih pakai toa. Apalagi kalau sudah lewat jam 10 malam, toanya harus dimatiin. Ya, makanya itu ya, memang Yusuf Kala saja heran ya, rumah dekat masjid aja. Kenapa rumah dekat masjid harganya turun? Harusnya kan mereka malah bangga rumahnya dekat rumah Allah kan. Kalau rumah dekat gereja harganya naik, saudara ya. Percaya nggak, saudara? Rumah dekat gereja itu harganya naik. Siapa yang rumahnya dekat gereja? Si harganya bagus, saudara. Kalau rumah dekat masjid harganya murah. Ya, aneh ya, saudara ya. Kenapa? Karena Pak, di situ banyak setannya. Rumah dekat masjid itu banyak setannya. Kalau rumah dekat gereja itu banyak malaikatnya, saudara. Ya, ajaib ya, saudara ya. Saya ketawa, Indonesia serius ketawa. Saya beneran, saudara ya. Iya, enggak boleh ceramah politik dalam masjid ya. Sudah kasih edarannya itu. Oke, ini ada siapa lagi nih? Keiko, thank you Keiko, luar biasa. Lucy, Pastor Paul, saya bimbang di persimpangan wanita Islam untuk menikah atau tetap dalam Kristus. Oh, kamu harus tetap dalam Kristus, ya. Wanita itu hanya sebentar saja, Luki ya. Luki, oh, Tuhan Yesus tolong kamu ya. Kiranya Tuhan Yesus tolong kamu, ya. Jangan pernah pindah agama gara-gara wanita. Jangan pernah pindah agama gara-gara pria. Jangan pernah pindah agama gara-gara menikah. Mau kamu jadi Kristen, mau kamu jadi Islam. Jangan. Kamu nanti akan sulit. Nah, dalam konteksnya, kalau kamu di Indonesia, sekali kamu masuk Islam, kamu tidak bisa keluar, susah keluarnya. Ya, contohnya Agustan. Ya, sudah masuk Islam, mau keluar susah. Contohnya beberapa orang yang konseling sama saya. Akhirnya diancam, tidak karu-karuan ya, saudara ya. Jangan takut, Pak, tapi saya cinta dia. Itu hanya ilusi. Berdoa sama Tuhan, kamu akan ditolong. Kamu akan diberi yang luar biasa dari surga. Oke ya. Ya, tetap di dalam Kristus, Tuhan akan kasih yang terbaik buat kamu. Jangan takut. Ya, lalu dia gimana? Jangan kamu paksa pindah agama juga, jangan. Salah kamu. Dia juga jangan dipaksa pindah agama, si perempuannya nggak boleh, Luki. Nggak fair buat dia juga. Nanti kamu juga akan menderita. Kecuali dia tiba-tiba meminta, dan kamu harus pastikan, kamu sungguh-sungguh ingin percaya Yesus, atau kamu hanya karena mau menikah, hanya karena cinta, nggak boleh. Nah, kalau kamu mau tetap
dia cinta kamu, kamu cinta dia, ya kan tidak harus memiliki, ya. Cinta itu tidak harus memiliki, saudara ya. Kalau kamu memang nggak cinta, ya kalau memang kamu cinta, tetapi agamamu berbeda. Ya kalau kamu belum lahir baru, itu nggak masalah. Tapi kalau kamu mau jadi Islam, itu masalah besar. Karena kamu masuk Islam keluarnya setengah mati kamu nanti. Sudah banyak itu ya. Ya Agustan, Yudi Mulyana, wah dikorok-korok itu waktu mau jadi Kristen lagi ya. Uber-uber itu sama si Yani Christian Mualaf Center itu. Bahkan ketika kamu nanti meninggal, ya misalnya kamu ini orang Tionghoa, mau disembayangin cara Tionghoa. Wah direbut kamu mayatnya sama si Mualaf Center. Hati-hati saudara ya. Sekali masuk nggak bisa keluar. Kalau kamu jadi Buddha, Hindu dan sebagainya macam, ya masih mending. Cuman tetap jangan pindah agama gara-gara menikah. Jangan paksa istrimu, calon istrimu atau calon suamimu pindah agama. Termasuk mau jadi Kristen, jangan saudara. Nggak ada gunanya. Ya nggak ada gunanya. Jadi yang benar adalah jeda dulu, ya beberapa waktu, ya pikirkan. Apakah benar dia yang terbaik buat saya? Terima kasih Luki ya, buat sawerannya luar biasa. Itu saran saya begitu. Dan kalau saya, ya, saya mah waktu menikah sama istri saya, padahal kita sama-sama pelayan Tuhan ya. Saya mah puasa dulu ya. Ya kita puasa ya. Saya puasa waktu itu berapa hari ya? 3 hari kalau nggak salah saudara. Saya Getsemani sendirian ya. Oh ini menikah itu perkara besar saudara, jangan asal mancal, kubrak, olala, bebe, cus, sembarangan kamu. Kamu kali jodoh, kali eksis enak tinggal kubrak, olala, bebe. Kamu mau menikah loh, kamu mau menurunkan benih-benih jasmani yang ilahi loh. Jangan sembarangan, benih-benih ilahi. Benihmu, spermamu harus ada tumpangan Roh Kudus. Ya, sudah jadi benih ilahi. Hati saudara ya, saya mah puasa dulu ya waktu mau menikah ya. Luki, kamu mau puasa ya, kalau puasa seminggu, kalau kamu kerja ya seminggu saja puasanya, 24 jam makan sekali saja, 24 jam makan sekali saja, minum air yang banyak kalau kamu lagi kerja ya, tapi kamu makan sekali sehari, kamu puasa, minta Tuhan tolong, nanti Tuhan tiba-tiba Tuhan kasih tunjukkan, jangan tanya apa jawabannya, kamu ikutin aja, itu nanti kamu sejahteranya minta ampun, mantepnya minta ampun Luki. God bless you Luki. Yosua RDM, Yosua RDM 2 kali ya, God bless you Yosua RDM, luar biasa. Oke saudara ya. Kadrun puasa, Kadrun mana bisa puasa, Kadrun itu nunda makan saudara ya, makan pagi siang. Jadi maghrib, tengah malam sama subuh. Orang Islam itu tidak puasa, saudara ya. Orang Islam itu adalah menunda makan, ya, saudara ya. Orang Islam itu nunda makan, ya, bukan puasa. Ya, makanya tambah lalim, tambah edan, saudara. Ya, nunda makan. Ya, ini ya bagus. Ini si Brian gila ini. Ini si Brian ngomong nih. Nih, jangan ikut ya saudara ya, mana nih. Makanya tetap 3 kali ya orang Islam. Ini si Brian gila nih, cicak aja nggak berani singgah ke masjid karena takut dibunuh umat Islam. Karena kalau bunuh cicak dapat pahala katanya ya saudara ya. Cicak aja nggak berani ke masjid, nah, kalian rumahnya dekat masjid kan goblok saudara. Harganya kan turun. Coba rumahmu dekat gereja saudara, wah banyak berkat saudara. Rumah dekat gereja banyak berkat ya saudara ya. Apalagi kalau gerejanya baik ya saudara ya. Natalan kamu dikasih jajan, dikasih bagi-bagi sembako, bagi-bagi permen coklat. Ya kan kalau gerejanya baik kan rumahnya dekat gereja malah bagi-bagi macam-macam tuh saudara. Ya kan setiap mau Natal, setiap kali ada acara apa, ulang tahun gereja dibagi lagi. Dulu gereja saya mah biar kecil tapi suka bagi-bagi makanan ke tetangga kanan kiri ya. Bagi-bagi ini ya, bagi-bagi macam-macam.
Oke, kita lanjutkan ini. Semua teman-teman kroni-kroni sudah pada masuk. Sebentar ya. Sebentar ya. Ellen sudah masuk. Andi Wong Jowo mana Andi Wong Jowo? Andi Wong Jowo udah. Oke, udah mantap nih kroni-kroni udah dapat bagian. Silakan kompor kita. Pak Teddy Permesta. Waduh, sorry kemarin saya tinggal ya. Saya ketiduran kemarin, tak bablasin tidur saya. Tiduran habis telepon, habis ada telepon dari Jakarta sambil nungguin Pak Tobing itu kan presentasi. Malah tidur saya. Minum obat soalnya saya minum paracetamol ya 2 ya. Jadi malah tidur saya. Bablas tiba-tiba udah pada pergi semua, pada hilang semua. Kacau juga. Gak tahu udah berapa lama dah itu. Silakan kompor kita nih, kompor yang mulia Pak Teddy. Pak, janjian dulu kapan mau bikin presentasi oligarki, Pak. Wah, ini pasti mantap nih oligarki. Iya, tinggal Bapak kasih schedule aja. Kapan? Jumat apa hari ini? Hari Kamis depan. Kamis depan. Kamis ya, Kamis depan ya. Waktu aja, terserah. Kamis minggu depan ya, Pak? Iya. Kamis minggu depan, temanya tentang oligarki ya, saudara ya. Ya. Tentang oligarki politik Indonesia, Orba, reformasi. Mantap ya. Mau cuma reformasi aja apa dari Orba, Pak? Ya, yang sekarang ini yang sekarang aja ya. Ya, oligarki politik reformasi ya. Iya. Atau Jokowi saja, menyoroti Jokowi. Iya. Boleh. Cuma saran saya, Pak, teman-teman di sini mau diskusi. Karena pengalaman saya jadi seorang mahasiswa, saya selalu menentang dosen saya. Saya selalu berargumentasi dengan dosen saya. Alasannya cuma satu. Saya bilang, sebelum Anda mau menjelaskan sesuatu minggu depan, Anda berikan dulu tema. Dan saya katakan, apa judulnya, apa tema pembahasan kita apa. Agar kita kita semua belajar dari situ. Nah, kita jangan menjadi satu arah. Jadi seorang saya sebagai enggak. Artinya teman-teman di sini belajar nih, pemahaman etimologi, arti daripada oligarki. Boleh kita ambil dari media atau dari ensiklopedia atau dari sejarahnya, dari Wikipedia, semua banyak. Supaya saya senang diskusinya. Supaya bagus Pak diskusinya. Kita akan berkembang diskusinya. Kita diskusi nanti diskusi jual kecap. Supaya kita ada pengetahuan. Pemahaman saya di situ tentang diskusi masalah oligarki. Ini pemahaman saya. Nggak apa-apa Pak. Teman-teman. Bisa Pak. Mungkin bisa ekstrem itu perbedaannya dengan kita Pak. Nggak masalah. Oh iya. Tetapi boleh Pak, dong. Kita kan ingin ada mutual intelligence, saling keterpaksaan. Iya dong, nggak masalah. Ya, jangan kita. Seru nih. Kayak saya bilang kemarin kan oligarki. Tetapi pemahaman orang ternyata langsung ke, saya bilang objek yang salah. Ini tidak apa-apalah. Daripada wawasan kita. Nggak apa-apa. Tadi Pak Paul saya ikuti ya dari Dr. Medsos sampai hari ini. Barangkali hari ini Pak Paul tidak fokus ya. Saya bilang aja tidak fokus. Karena pertama bicara tentang puasa, kemudian kita bicara Timawar, kemudian kita bicara pokoknya kayaknya melebar semua ya. Kadang-kadang saya senang ikuti dari pertama pembahasannya. Ya, saya ikut jujur aja supaya di sini ada pemahaman saya sederhana, Pak. Sekarang media-media sekarang Pak lebih condong mereka ke vlog. Kemarin saya ikuti diskusinya, kemudian saya ikuti
ex ketua KPK Bambang Bambang sama beberapa vlog saya ikuti di situ, beberapa tokoh bicara tentang masalah politik nasional yang update sekarang ini. Ya, tapi kalau kita melihat secara ilmu, kita tidak akan terjadi konflik. Umpamanya contoh, barangkali kalau saya yang menjelaskan tentang Prabowo, umpamanya masalah dipertemukan tim Mawar, itu yang 11, barangkali teman-teman di sini akan konflik sama saya. Kebetulan Pak Polsang yang membicarakan itu, orang tidak akan konflik. Nah, ini yang, tapi kalau kan saya lebih pendekatan itu Pak, story-nya, sejarahnya. Oleh sebab itu apa yang terjadi di negara kita, saya mau melihat itu Ganjar itu siapa, saya mau lihat itu Prabowo siapa, itu kan kita lihat dari sejarahnya, narasi-narasi itu. Tetapi di dalam alam pemikiran kita, jangan teman-teman itu langsung thinking negatif gitu. Kemudian ini ya, masalah angket, masalah ini, kita belajar sebagai ilmu politik gitu. Belajar, boleh kita pisahkan dalam hal ini apa yang dilakukan oleh anggota DPR atau beberapa partai untuk hak angket, kita lihat dalam pendidikan politik. Bukan kita lihat dalam konteks suatu anti bukan suatu hal yang negatif. Kita lihat narasi, belajar kita politik dari situ. Agar kita tahu bahwa dalam undang-undang ada seperti itu tugas dan fungsi daripada anggota DPR, MPR itu gitu. Kita paham sekali. Kemudian kita akan memahami siapa itu MK, ya batas bahasa umur. Kita jangan konflikkan dengan, kadang-kadang kita pemikiran kita, saya lihat atau fenomena teman-teman kita berpikir langsung ya sudah kalah kok, ngamuk-ngamuk seperti itu gitu. Bukan itu yang kita lihat. Kita belajarlah, ya belajarlah bagaimana berpolitik di negara kesatuan Republik Indonesia. Kemarin bukan saya ada penglihatan, bukan. Yang saya bilang kemarin ada oligarki yang di belakang tokoh-tokoh politik itu lagi senyum. Akhirnya sekarang Pak dituntut KPK kan. Saya nggak mau bilang si Balil atau apa. Oleh sebab itu saya cuma jelaskan kemarin. Setiap ada tokoh kayak calon presiden berpidato, di depan ada orang-orang di belakang itu yang lagi senyum ketawa seperti pintar. Akhirnya terungkap satu persatu. Nah, inilah analisa-analisa saya selalu mengatakan sangat luar biasa elit politik dan oligarki yang menjadi penjilat di negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi saya tidak pernah mau mengatakan si elit politik ini atau si oligarki ini mau bilang di toko-toko orang-orang kaya 9 naga, bukan dia, karena saya tidak memasuki 9 naga itu dalam konteks mereka oligarki, karena mereka punya kemampuan bisnis secara pribadi luar biasa. Yang saya marah itu Pak, jujur aja, ini penjilat-penjilat kepada yang akan calon presiden, tetapi visi dan misinya dia cuma mau mengambil keuntungan dari belakang itu di dalam objek-objek usahanya. Nah, itu yang saya bilang kemarin, boleh kita lihat rekam jejaknya orang-orang di belakang si penjilat-penjilat itu. Diapakan dengan ya kita tidak itu ya, kita tidak gimana ya pemahaman saya ini, artinya pemahaman saya Pak lebih condong mau melihat bagaimana kesusahan rakyat itu gitu. Pemahaman saya begitu. Saya tidak mau lihat rakyat susah, rakyat dijadi kambing hitam kan. Itu yang saya terlalu itu. Ya saya juga barangkali ya dalam praktiknya Pak Paul adalah seorang benar melakukan bagaimana peduli kepada orang miskin yang lapar, memberi makan orang. Coba hati nurani kita berpikir sampai di situ. Baru mengapa kita di sini lagi membela orang-orang yang berpesta di atas penderitaan rakyat. Dan teman-teman masih ada yang membela gitu. Oh, ini begini begitu. Bukan itu saya. Saya ada pemahaman pemikiran saya, jujur aja, yang istilah tesis antitesis untuk ketemukan sintesis, begitu pemahaman saya. Oleh sebab sedikit saya kritis lah kalau ada orang yang cenderung masih membantah
dan tidak mau melihat kemiskinan orang lain yang ada di negara kita. Oleh sebab itu saya selalu menggeneralisasikan, melihat betapa tidak pedulinya negara pada kesehatan anak, pendidikan anak, ya kan? Masalah ketertinggalan kota-kota di negara kita, di provinsi-provinsi negara kita, gitu. Betapa saya melihat itu orang-orang yang demo itu beda dengan orang-orang yang elit politik, wajahnya ceria, putih, Pak, seperti dikasih lotion bodinya, gitu. Baru kita lihat orang-orang yang demo itu udah kurus, kerempeng, Pak. Coba Anda lihat orang-orang yang demo itu, lihat aja wajahnya. Atau teman-teman di sini, coba Anda ke vlog melihat bagaimana mereka membagikan sembako kepada rakyat-rakyat kecil yang sudah kurus kerempeng, gitu. Baru Anda membandingkan dengan si pejabat-pejabat itu yang lagi gemuk, Pak. Saya sampai habis pikir itu. Kemarin saya cuma perhatikan dalam satu vlog bagaimana memberikan sembako kepada rakyat-rakyat kecil yang ada di Jakarta. Saya tidak lihat dari sembakonya, tapi saya lihat dari raut wajah orang-orang itu. Betapa susahnya dari segi kesehatan, dari banyaklah lingkungannya. Mereka mengeksploitasi itu. Orang-orang yang hidup di pinggir sungai, gitu. Mereka yang hidup di gubuk itu dibagikan beras. Ya seolah-olah tidak layak, gitu. Baru dibagikan ke sembako di situ, baru kita compare dengan si orang-orang pejabat ini, ya. Saya bilang ini orang-orang tidak punya hati nurani, gitu. Saya pikir tidak mau melihat hal-hal yang nyata, realitas di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu saya ingin ya teman-teman tergerak seperti itu. Nanti teman-teman ya ini saya akan berbahas tentang oligarki. Oligarki, ya saya sudah sedikit dari beberapa tahun lalu dari Mas sudah belajar tentang apa itu oligarki sampai sejarahnya. Tetapi di dalam hal nanti di ke depan nanti teman-teman kiranya ya bukalah di mana aja, di Google apa aja, di media apa aja, di buku apa aja itu ada, di buletin-buletin oligarki ada itu. Belajar itu pertama sejarahnya, mengapa itu timbul, kemudian etimologinya apa gitu. Nah, baru dalam hal di Indonesia sekarang itu wajar atau enggak sekarang ini. Nah, ini ya nanti kita uraikan bersama-sama di dalam pembahasan oligarki nanti. Tetapi dalam hal ini kita akan antitesa, akan membenci satu badan di dalam negara kita. Karena kalau kita tidak mau menegur negara kita, rakyat kita akan lebih susah nanti ke depan. Itu pemahaman saya. Rakyat kita akan susah ke depan. Kalau kita masih konsep mempertahankan sebenarnya itu oligarki benar di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya yakin akan kemiskinan terus akan menimpa seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini Pak, ada kemudian teman-teman di sini, teman-teman, saya dan teman-teman, kita punya informasi data yang sama untuk mendengar berita-berita yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Saya yakin teman-teman saya dan teman-teman sama mendengar info kayak Pak Paul tadi menjelaskan Timawar, itu saya sudah dengar. Kemarin Koni Rahangkeun ini ada diskusi dengan saya bilang bekas ketua KPK, dengar baik-baik. Kamu paling pintar sekali yang itu Pak. Boleh dengar penjelasannya. Yang 7 wajah Jokowi. Itu luar biasa analisanya. Itu perkembangan yang baru. Untuk di Israel baru-baru ini masalah puasa, Pak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengizinkan berpuasa di situ. Masalah pembunuhan 112 orang itu. Yang masa merebutan makanan. Akhirnya dimenangkan oleh Israel di dunia internasional sekarang, Pak. Nah inilah saya mau sampaikan bahwa kita teman-teman di sini punya data, punya informasi yang sama, dan semua data dan informasi yang sama itu kaji itu. Kaji sebagai alat positif untuk membantu mengembangkan negara kita. Itu pemahaman saya Pak untuk hari ini. Bagi teman-teman di mana saja berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Shalom Pak Pastor Paul. Terima kasih.
Ya, saya matikan mikrofon saya karena saya lagi batuk-batuk terus. Begini Pak Teddy, kenapa harus diekspos kemiskinan itu? Karena banyak orang nggak percaya kemiskinan itu masih ada di Indonesia. Saya entah kenapa ya, orang-orang nggak percaya ya ada kemiskinan di Indonesia. Karena ya ada pencitraan. Coba lihat ya di kota-kota. Semua gelandangan, gembel semua dirahasia, diusir keluar, ya kan? Keluar dari mana? Keluar dari tempat-tempat strategis. Ya, sehingga orang tidak akan melihat ada kemiskinan. Orang kalau di daerah Sudirman nggak percaya ada kemiskinan sana. Apalagi sekarang udah dibersihkan ya. Segitiga emas itu kan sudah nggak ada perkampungan kumuh lagi. Tapi orang miskinnya kemana? Ya, masih ada, cuman dipinggirkan. Jadi memang harus diekspos. Kita harus jujur bahwa itu ada. Sama seperti kalau Anda tanya, apakah ada kemiskinan di Dubai? Oh, banyak banget, saudara ya. Cuma disingkirkan kemiskinan itu. Orangnya, bukan kemiskinannya, orangnya yang disingkirkan. Itu bahayanya. Nah, kemiskinan di Indonesia itu orangnya disingkirkan, bukan kemiskinannya. Sekarang ini Jokowi belum mampu menuntaskan kemiskinan loh. 10 tahun berkuasa. Kita harus akui Jokowi nggak mampu. Gagal. Karena apa? Ya ngerecokin banyak. Bukannya nggak mampu, mampu Jokowi. Bukannya tidak capable untuk administrasinya. Tetapi powernya nggak ada. Dikeroyok sama MUI dia. Dan masih dimintain setoran juga sama partainya kan. Masih dipalak juga kan. Karena kan Jokowi naiknya kan ya maaf kata gratisan dia kan. Dia kan naik gratisan. Bukan jatahnya dia kok harusnya. Dan dia kan sudah dapat jatah jadi gubernur. Bisa naik lagi langsung baru 2 tahun jadi gubernur. Wah itu kan top. Makanya ya dia harus setoran. Dan itu bikin dia capek, cukup capek saudara ya. Saya lihat memang tangannya terikat dia tuh. Kemarin ngomong ya Jokowi ya, tangan saya terikat. Dia bilang gitu ya. Memang nggak bisa. Dia administrator yang bagus si Jokowi ini. Tapi ya tangannya terikat. Dia harus deal dengan sana sini. Dia harus deal. Itu repotnya ya Jokowi. Jadi ada orang tersinggung sama saya, marah ya. Katanya saya menjelek-jelekan Jokowi. Memang jelek kok. Dia nggak punya nyalin, nggak punya titit kok. Ya ngomong jorok lagi kan. Dia memang nggak punya titit, nggak punya deal. Anaknya jago, berani anaknya Jokowi. Ya, kenapa? Ya karena dia masih goblok, masih naif. Masih goblok, masih naif. Jadinya nekat berani ya. Gereja lagi disegel, dibredel segelnya. Hebat saudara. Ya kan? Coba. Itu Jokowi, mana pernah Jokowi begitu selama jadi wali kota, selama jadi gubernur. Berapa banyak itu. Selama dia jadi gubernur itu, gereja di Jakarta itu disegel. Nggak berani apa-apa. Saya yakin Kaisang jadi gubernur di Jakarta, dibredel juga itu kalau bisa-bisa semua gereja di DKI Jakarta tuh bisa bisa dibangun semua itu. Kenapa? Masih bodoh, masih belum tahu betapa hitamnya dunia 9 naga Indonesia. Kenapa ada 9 naga misalnya kan? Kenapa bisa ada 9 naga? Itu kan sebab akibat. Kita tidak bisa menyalahkan 9 naga itu sebagai reaksi dari komunitas orang Tionghoa yang kita tidak mau berkonfrontasi dengan pemerintah. Kita tidak mau berkonflik horizontal dengan pribumi Indonesia atau konflik vertikal dengan pemerintah, tapi kita buka jalur sendiri. Tapi tentu saja akan mengurangi jatah dari penguasa dan oligarki. Jadi memang kenyataannya kemiskinannya tetap ada, masih ada, belum terselesaikan, hanya dipoles. Tapi ada, makanya harus diekspos supaya orang tahu bahwa itu memang ada. Oh tega, ya memang begitu. Kalau di Eropa nggak boleh Pak kita jualan begitu. Di Amerika Pak ngomong itu nggak manusiawi. Memang di Amerika Bapak bisa dituntut kalau begitu toh. Bapak mengekspos kemiskinan orang itu Bapak bisa diomelin sama rakyat itu Pak. Sama di Eropa juga sama, nggak boleh Pak, nggak etis. Tetapi di Indonesia Pak, aduh Pak, kalau nggak digituin Pak, maaf ya Pak, saya kemarin ngomong nih, ini untuk bagi orang yang miskin, ya ada kursi roda, bagi-bagi kursi roda bagi orang miskin. Saya dikritik habis-habisan, ya ada yang sampai japri saya,
Pak, nggak boleh Pak ngomong orang miskin itu menyinggung perasaan loh Pak. Nah itu. Nah itu coba bayangin. Padahal dia miskin, beneran miskin loh. Tapi kalau saya bilang ini untuk bagi yang kurang mampu, terus memang banyak orang kurang mampu. Ya kemarin pernah saya cerita hari Minggu ya, Pak Teddy ikut enggak. Hari Minggu saya bilang, saudara bayangin ya, kita pernah ngurus BPJS-nya orang. Dulu ya, bukan dulu pernah terjadi ya. Orang ini numpang di rumahnya anak tua kami. Dia miskin. Yang kenali si ceker babi itu. Miskin. Lalu disuruh bikin surat miskin buat ngurus BPJS ya supaya keluar semua. Anaknya tuh kayak tikus Pak, banyak banget Pak. Ya kan? Nggak mau Pak. Nggak mau ngaku miskin, nggak mau. Ini saya ngomong ya, ngomong terus terang aja ya. Banyak orang terlalu gengsi ya, dan banyak orang berkamuflase, bahkan dia menghias rumahnya supaya jangan tidak miskin, tapi dia miskin sebetulnya. Karena Indonesia hidup dengan penampilan ya. Saya nggak ngerti ya apa yang di dalam pikiran kalian orang Indonesia. Tapi orang Indonesia itu harus diletakkan di mukanya dia. Maaf kata, ya kalau kotoran itu kudu taruh di piring, taruh di mejanya dia. Ini loh kotoran, taruh di meja gitu loh. Harus begitu Pak kalau sama orang Indonesia Pak ngomongnya Pak. Makanya saya ngomong dengan bahasa-bahasa yang vulgar dulu ya. Kenapa? Karena yang kita ajak bicara ya adalah yang rata-rata ber-IQ golira Pak. Tidak semua orang Indonesia tentunya ya. Makanya kita lihat dong, kita pilih-pilih pada siapa kita bicara. Tapi secara umum kalau Anda sedang komunikasi massa saudara, di Indonesia ya komunikasi massa. Saya dulu belajar komunikasi massa ya. Kan namanya, aduh mata kuliahnya apa saya lupa namanya ya, sebentar. Saya jadi asisten dosen juga ya di situ ya. Saya jadi asisten dosen juga, jadi komunikasi massa. Saya lupa nama kuliahnya. Jadi bagaimana saya bicara kepada petani ya saudara ya. Saya jadi asisten dosen saudara ya, komunikasi massa ya. Bagaimana saya berkomunikasi dengan masyarakat di desa ini ya. Jadi ada hal-hal yang harus vulgar ya. Ini ada salah satu anekdot yang saya dengar dari dosen saya ya, dia cerita, saya sampai ketawa nggak hilang dulu, nggak berhenti satu kelas itu ya. Ini proyek, ini beneran terjadi, proyek kondomisasi zamannya KB, gerakan KB. Pak Teddy mungkin sudah pergi di Amerika, jadi Pak Teddy nggak ngalamin ya. Saya itu SMP ya kalau nggak salah ya, proyek kondom, BKKBN, proyek mensukseskan keluarga berencana. Saya SMP, Pak Teddy sudah berangkat ke Amerika saya yakin. Jadi nggak ngalamin tuh BKKBN-nya Pak Harto. Begitu gencar promosinya Pak. Lalu si salah satu penyuluhnya, dosen saya penyuluhnya. Bagaimana ya memperkenalkan kondom kepada masyarakat desa. Nah kemudian, niki lho Pak, niki jempolnya Pak, nggih. Nah kondomnya ini Pak. Dimasukkan kondomnya dimasukkan nih ya, jempolnya dimasukkan ke kondom. Nah ngeten tuh Pak. Nyes goyang saya enak. Nah gitu saudara ya. Nah itu buat cara mencegah kehamilan. Setahun kemudian tingkat kehamilan masih tinggi, padahal dibagi kondom gratis di sisa itu. Terus kenapa nggak enak pakai kondom? Enggak dipakai kondomnya. Loh terus gimana caranya Bu? Ditanyain satu-satu setelah setahun, dievaluasi. Ya begini toh, makanya toh masukin jempol gitu kan kondomnya. Cekelan batuk saudara. Jadi waktu mereka sambil olah bebek, kondomnya dipasang di jempol saudara. Ya memang begitu saudara. Anda tidak bisa ngomong, padahal Anda berusaha memperhalus bahasa. Tapi akhirnya nggak nyampe bahasa itu. Konyol ya saudara. Waktu itu kondom itu benar-benar barang baru di Indonesia ya. Masih barang baru. Zaman itu kondom itu belum ada yang apa? Sekarang itu saya lupa nama kondom di Indonesia ya. Dulu tuh zamannya masih Kingtex gitu ya. Kingtex yang mahal-mahal itu ya saudara ya. Sekarang itu
ada kondom kelas 2-nya, Sutra ya sekarang ya. Sutra itu ya, kondom Sutra itu yang murah-murah itu ya. Itu zamannya masih kondom-kondom mahal itu ya. Terus mulai BKKBN produksi kondom itu ya, produk lokal yang murah ya, dibagikan ke masyarakat desa. Nah itu ngomongnya nggak boleh, nih ingetan nih Pak, jempolnya lebu ini lepet neng kondom ini ya. Enak katanya. Oh, iya udah sambil gini ya kan. Kalau perlu dua-duanya dikondomi jempolnya saudara ya. Dia sambil goyang olah bebe, goyang dompet saudara ya. Sambil goyang dompet olah bebe dikondomin jempol ya. Ya tetap nganak saudara. Mau diapain tetap nganak. Mau pasang 4 jempol juga tetap nganak. Lah gimana saudara? Pusing saya dengan cerita itu ya saudara. Makanya kamu kalau memperhalus bahasa, jadi intinya dalam penyuluhan pertanian, kalau memperhalus bahasa itu kamu jangan saking halusnya sampai orang itu nggak ngerti yang kamu maksud. Tetap poinnya apa, objeknya itu apa. Saudara, ketika saya ngomong tiap hari, Anda suka terkejut ya. Anda yang berpendidikan pasti terkejut dengan bahasa saya. Masalahnya yang saya target saya bukan Anda. Ya, makanya ibu-ibu mohon maaf ya. Ibu-ibu Kristen mohon maaf. Target saya bukan Anda. Target saya adalah masyarakat beragama yang kadrun. Mau yang Kristen, mau yang Islam, tapi kadrun. Yang otaknya udah nggak bisa diajak ngomong dengan bahasa IQ yang tinggi, dengan bahasa yang elegan. Orang seperti itu yang sudah beragama, yang udah bulukan, mau Kristen, mau Islam, yang udah bulukan, hanya bisa diajak ngomong dengan bahasa sumpah serapah. Itu namanya bulukan, itu Raja Singa, si pilih semua rontok, itu diajak ngomong kayak saya, saudara. Serius, saudara. Itu Pak Didi, makanya kemiskinan itu harus diekspos, walaupun itu tidak etis. Balik lagi Pak Teddy mau cerita tentang etis nggak etis. Menurut saya kalau di Indonesia Pak Teddy cerita etis nggak etis nggak pas Pak. Indonesia belum saatnya masuk ke etis tidak etis. Karena kalau zaman Soeharto mungkin Pak ya. Tapi zaman reformasi sekarang ini kita ngalami kemunduran segala hal loh Pak. Bapak udah nggak bisa cerita etis nggak etis lagi di Indonesia. 2, tadi ya, judul kita itu kan puasa Islam masih lalim. Ya, nah, itu biasa Pak. Kalau orang lagi kayak saya gini kan lagi kejang-kejang, lagi trans begini kan. Jadi ngomongnya kan ngoceh ngalor ngidul. Nah, memang intinya kan begini. Ya, 1, ini kan menjelang Ramadan, bulan puasa dan Idul Fitri. Nah, bagi Islam ini adalah bulan suci. Kalau berjihad akan mendapatkan apa saudara? Mendapatkan pahala. Pahala, cari kata pahala kan ya, soalnya lagi demam gini kan ya, pahala jadi keder dapat pahala ya. Pahalanya makin banyak ya kalau lagi bulan puasa Anda berjihad, pahalanya banyak, bidadarinya makin semok saudara ya. Makin semok, makin transparan saudara ya. Bandungkan semua. Anda balapan sama asu, lebih cepat asu saudara. Anda masuk surga itu, kalau lagi ada jihad itu, pokoknya jangan deket-deket asu aja. Bomnya jangan meledak sama asu saudara. Karena nanti begitu dapat bidadari sama asu, duluan asu tadi. Kenapa? Itu kan bandungan semua saudara. Ya kan? Bandungan semua itu saudara ya. Aduh. Makanya kalau lagi berjihad hati-hati. Kamu tengok kanan kiri dulu ada asu apa enggak saudara ya. Ini orang-orang Islam ini lagi denger sini ya. Yang lagi mau berjihad, mau bunuh diri atau mau perang, lihat dulu ada asu sebelahmu apa enggak. Jangan sampai nanti kamu mati rebutan jerangkong sama si asu ini saudara ya. Soalnya asu masuk surga ya saudara ya. Anjing masuk surga loh itu katanya orang Islam loh. Ya. Ajaib ya, anjing masuk surga ya. Luar biasa orang Islam ini. Nah, bulan ini adalah bulan jihadnya mereka. Dan yang paling mungkin untuk bisa menggoyang Prabowo apa saudara? Isu agama. Indonesia itu paling gampang dihembuskan isu agama. Sekarang mereka belum. Ya, ilmunya belum dikeluarkan semua coba. Ya, biang-biang kerok ini kan belum pada keluar semua nih. Dari mulai siapa itu? Grupnya FPI. Si babi berisik CS ya, Siapa lagi tuh? Grupnya Somat. Kan diam semua pemilu saudara.
Bener nggak? Pemilu kan diam semua, bahasa lama, somat, ya kan? Bahasa lama, somat, babi berisik. Kalau somat itu, kalau bahasa Tegal itu artinya ngedan, saudara ya. Dasar somat, berarti orang kentir gitu ya. Somat itu kan dari kata somat itu loh. Saudara ngerti nggak? Kenapa somat itu artinya edan, saudara? Orang Tegal ini, nah ini loh. Nah, somat gitu. Apa bahasa Inggris somat gitu. Cuma kan dasar orang Tegal ya somat. Itu ya saudara ya. Makanya si somat ini kalau dalam bahasa Tegal itu artinya kentir, saudara ya. Somat, dasar somat. Nah, itu memang kentir, saudara ya. Iya beneran ya. Kami tanya sama istri saya tuh. Tanya nih orang Tegal. Somat. Ya, somat itu artinya ya kentir, saudara. Memang dari ini ya, akar katanya dari bahasa Inggris kuno ini, saudara. Dulu Tegal kan nenek moyangnya dari Inggris itu ya. Nah itu ya. Nah terus Timawar sudah siap. Artinya apa? Berarti Prabowo tahu akan terjadi sesuatu. Ya. Mungkin Ganjar nggak punya nyali. Ganjar mungkin nggak punya nyali, saudara. Ganjar belum punya sejarah bunuh kekerasan begitu. Ya, tapi lihat ya cara dia panik apa segala macam. Sebentar mungkin kena KPK juga kali, mungkin ya, kemungkinan. Tetapi kan 2 kali kan. Dulu masalah EKTP, dia buru-buru kembalikan uang kan. Berapa? 2 miliar kalau nggak salah ya. Buru-buru kembaliin ya. Salin aku nyimpen nih kan koclok ini si Ganjar ini kan. EKTP kan kena dia sekali kan, terus buru-buru dikembaliin uangnya katanya kan. Ini kena lagi nih, kena KPK lagi si Ganjar. Tapi kan anak buahnya saudara kita nggak tahu kan siapa anak buahnya apa si Mahfud dan MUI. Ingat ya, yang lawannya itu bukan PDIP loh ini loh, ya. Yang sange dengan kekuasaan bukan PDIP loh. PDIP itu partai mayoritas loh masih loh, ya. Jadi Megawati cuma Ganjar, lu sok-sokan mau nantangin saya, nggak laku toh kowe, ini bukan karena aku. Pasti Megawati begitu. Dia kan juga jengkel sama Ganjar. Dikira Megawati seneng sama Ganjar. Enggak loh, nggak laku kan kamu kalau bukan karena saya. Megawati nggak suka, makanya terus ada bikin gerakan apa banteng celeng apa segala macam ya. Ya kan terus Ganjar sok-sokan itu kan. Kan kenyataan kan nggak laku kan Ganjar kan memang kan. Sok-sokan banteng celeng. MUI loh Pak Teddy yang jadi musuh. Ini belum si Somat, babi berisik, Basalamah, Basir. Ya kan belum turun semua loh ini. Karena masih terpecah sama si Anies Baswedan itu kan. Si Anies Baswedan ini hati-hati nih, juga sama nih. Kalau sampai PDIP terus bisa merapat, menang kita. Makanya saya nggak tahu Prabowo sehebat apa dia bisa melobi PDIP. Wah, kalau bisa melobi PDIP, saya harus angkat jempol 4 buat Prabowo. Ya, tadi dia memang sang penakluk. Memang Arjuna dia itu ya, walaupun gempal kayak saya ya saudara ya. Dengan saya lah ya, karena saya lebih muda ya. Tetapi harus angkat jempol 4, semua bisa takluk sama dia. Kalau bisa ngerayu PDIP lo ya. Kalau Megawati aja bisa tunduk sama Prabowo, seharusnya bisa. Kalau mau selamat Indonesia, Prabowo harus bisa merayu PDIP. Kalau enggak, habis. Saya yakin Prabowo semangatnya pasti merangkul. Ya, deal. Puan jadi menteri lagi, harus jadi menteri yang strategis. Harus dong. Kan bayarannya kan Puan, ya kan, anaknya kan harus dijual kan PDIP kan. Harus supaya mewakili seluruh PDIP kan. Nah, tetapi masalahnya, berarti kan kalian musuh Anies sekarang. Ya kan? Berarti Mahfud akan merapat ke Anies. Nah, ini dia. Kalau Ganjar mau udah masuk kotak lah. Ini aja saya dengar nggak jadi gubernur, nggak bisa kok masuk. Anies juga berat ya, Anies juga berat. Tapi Anies akan merapat ke MUI masalahnya. Karena sama nafas spiritnya kan Islam ini sebetulnya. Ganjar kan bukan spirit Islam. Masalahnya Ganjar, nah itu tadi dia
sama-sama si MUI ini kesalahannya Ganjar. Dari awal ya kan, kesalahannya Ganjar, ya, dia sama MUI, makanya seharusnya dia bisa menang. Tapi masalahnya Prabowo duitnya lebih banyak dibiayai sama Amerika sama Israel. Bukan Anies, saudara ya. Enggak loh. Yang dibiayai Israel itu adalah si Prabowo loh, saudara. Duitnya enggak seri. Enggak usah curang dia, enggak usah curang, saudara. Cuman guyutok ngekrek aja. Omon-omon, sorry ya, emang gua sampai kapanpun Anda tidak akan menemukan kecurangannya Prabowo, saudara. Nggak bisa. Karena orang datang milih, sebelum orang milih Prabowo sudah siapin. Dia kuasai semua para petani di Indonesia. Masyarakat, kalau para petani dikuasai, dengan sendirinya masyarakat pedesaan, urban itu dikuasai sama dia. Itu kuncinya Prabowo kan itu. Dulu dari 10 tahun yang lalu, dari 15 tahun yang lalu dia udah bikin. Ya. Makanya kan menang tipis terus kan Jokowi 2 kali. Menang tipis terus. Dan Prabowo makin kuat. Sekarang ya cuman ketawa dia. Nggak mungkin curang, tidak mungkin ada kecurangan. Sampai kapanpun tidak mungkin ada kecurangan. Nah, tetapi yang mungkin adalah ini akan terjadi perang. Nggak mungkin menang khilafah. Tetapi bagi khilafah, kalau aku nggak dapat, kamu nggak boleh dapat. Itu masalahnya. Si Chow bilang, saya tidak takut dengan orang jahat, saya takutnya sama orang goblok. Kayak si khilafah ini yang IQ-nya IQ gorila. Itu loh Pak Teddy. Makanya tim Mawar harus disiapin. Chaos, tapi cuma sebentar. Ya, tapi kalau PDIP-nya merapat ke MUI, wah ya mpus. Kalian akan berlarut-larut itu. Ya kalau Prabowo umurnya panjang, masih mending. Kalau Prabowo 2 tahun seperti yang diramal sama Ibu Koni ya, 2 tahun jantungan misalnya, walau alam saudara, kelar. Itu ya pendapat saya. Lucy laptop, silakan. Ya Pak, shalom. Shalom Bu Lucy. Semuanya rakyat Indonesia. Ya, ini permulaan. Tapi Pak, rakyat Indonesia sudah pintar-pintar sekarang. Nggak lagi mau dibodoh-bodohin. Kenapa? Banyak miskin. Kelihatan banyak miskin. Karena orang-orang yang tidak mau maju ya. Jadi mereka itu terkungkung oleh keadaan mereka. Coba kalau mereka mau maju, mereka nggak akan miskin di Indonesia, kecuali yang paling malu mencuri. Kalau bekerja apa saja, karena nggak sampai minta-minta. Kalau yang minta-minta itu memang mereka sengaja. Pekerjaan banyak, nyangkul apa, nyuci, segala macam yang dianggap rendah itu padahal hasilnya mulia gitu di hadapan Tuhan. Yaitu kemiskinan ya. Bu Lucy pernah tinggal di Jawa nggak? Iya. Mereka di sana kan sudah difasilitasi dengan ini loh Bu Lucy. Dengan segala macam infrastruktur sudah maju sejak Bapak Harto. Coba dilihat di Kalimantan. Justru beda Bu Lucy. Bu Lucy kalau tinggal di Kalimantan, masuk hutan, ngambil buah, ngambil apa masih banyak Bu Lucy. Di Indonesia, begitu masuk kebun, ngambil buah, dibalang batu sama Pak Haji. Walaupun di hutan Pak, ngambil buah itu kalau nggak dikerjain mana ada menghasilkan. Nah, iya. Masih kita kerja keras yang kita yang mau itu. Lucy. Betul. Tapi di Jawa itu benar-benar kemiskinan itu diciptakan. Makanya karena mereka nggak mau keluar apa ya? Sebentar. Belum nanti dulu Bu Lucy, sebentar, jangan dipotong dulu saya ngomong. Jadi konsepnya Bu Lucy tadi, ketika di Kalimantan, ketika itu tinggal kan saya pernah tinggal di Sumatera. Di Sumatera itu kita sama sehutan, nggak ada tuh namanya orang seminyak, orang kayu agung itu nggak bisa makan tuh nggak ada. Orang mati kelaparan tuh nggak ada. Karena di dalam hutan tuh mereka bisa makan aja, berburu apa saja, berburu tikus hutan, babi celeng semua, mereka bisa berburu. Kalau di Jawa mau berburu ayam tetangga, ya kan? Mau apa mereka? Mereka mau masuk kebun, itu kebun punyanya orang. Ini benar, saya kan tinggal di kampung dulu.
Saya di Jawa tinggal di kampung. Masuk kebun itu kebunnya orang, nggak ada hutan. Jadi kalau kita masuk ke kebun, ke pekarangan, kayak itu hutan, tapi hutan pekarangannya orang. Kalau saya ngambil, saya bisa dilempar batu, bisa dilaporin polisi sama orang. Nah, sehingga waktu miskin itu memang benar-benar miskin. Tetangga saya itu sampai benar-benar nggak bisa makan. Kasihan sekali. Zaman dulu itu ya. Walaupun zamannya Soeharto itu lebih baik. Karena apa? Karena selalu ada beras jatah ya. Selalu ada yang aneh-aneh lah. Si Soeharto kan suka bikin aneh-aneh begitu ya. Selalu ada untuk membuat masyarakat tenang supaya jangan bergolak. Tetapi di zaman reformasi ini, itu menyedihkan, mengerikan sekali loh, mulai zaman reformasi itu. Mereka bisa berobat gratis. Ya kan? Tetapi KTP aja nggak punya. Saya sampai kemarin sempat ngamuk gitu ya. Kamu orang pribumi nggak punya KTP. Saya orang Tionghoa punya SBKRI KTP. Komplit sama SIM semuanya komplit. Ya kan, SBKRI masih ada akte kelahiran pula saya masih punya. Coba bayangin. Kamu orang pribumi KTP aja nggak punya. Kan kucluk kamu, tak bilangnya begitu, tak omelin ya saudara ya. Nah, tetapi memang di Jawa itu, apalagi kalau misalnya tinggal di Jakarta ya, kan banyak yang ilegal itu. Jakarta itu masuk, KTP udah hilang, apa kecopetan, sudah jelas semua. Nah, itu banyak yang tidak punya KTP sehingga tidak bisa ngurus BPJS dan tidak bisa ngurus semua yang tadi Bulusi ngomong. Terus dia kerja, lagi dia kerja terus dia sakit Bulusi. Wah, itu menderita sekali loh. Jadi memang Indonesia ini kompleks sekali masalahnya di Indonesia. Dan yang sekarang ini yang jadi masalah adalah karena mereka tidak bisa kerja, mereka cari yang instan. Apa? Ya demo bayaran. Akhirnya kerjanya mereka ya demo bayaran. Pekerjaannya adalah demo. Mereka misalnya setiap hari, mereka senang tuh kalau lagi banyak ruwet-ruwet gini. Makanya dibikin ruwet sekalian. Kalau ada ruwet-ruwet itu mereka paling senang. Akhirnya banyak anak SMP, SMA nggak mau terusin lagi. Ya, terus mereka nyamar jadi mahasiswa, nyamar jadi apa, buat demo bayaran. Dan buat pekerjaan-pekerjaan yang aneh-aneh begitu. Jadi mereka kalau nggak ada keributan, mereka nganggur Bulusi malah. Ya itulah kebodohan mereka itu, nggak mau maju. Bodoh, sangat bodoh. Lah mau diapain? Pelajar mau ikut-ikutan demo. Nah bukankah itu luas pemandangan sekarang? Yang ngajarin siapa yang ngajarin? Digital. Yang ngajarin siapa? Pemerintahnya. Bener nggak? Politikusnya yang ngajarin Bulusi. Jadi memang diperbodoh, di sistem dimiskinkan kayak Papua itu kan udah jelas ya, kemiskinan yang sangat terstruktur. Kemiskinan yang sangat, bukan kemakmuran terstruktur, tapi kemiskinan yang sangat terstruktur. Ini mah kebodohannya terstruktur yang di Jakarta. Sengaja. Bukankah dia menjadi pelajar itu semakin pintar? Mana ada. Pelajar itu bukan makin pintar. Kalau diturut begitu lebih baik jangan belajar di sekolah menjadi itu menimba ilmu pengetahuan, lebih baik menimba ilmu pengetahuan tentang penjahat, perampok. Itu cocok. Nanti suatu hal isu seperti ini, jadilah mereka kumpul-kumpulan demo. Itu kepintaran mereka. Nah, itu yang lagi diciptakan oleh para politikus ini, Bulusi. Jadi mereka memang menciptakan satu generasi yang generasi tukang demo. Itu nanti kejadiannya kayak di Bogota, kayak di Haiti, kayak di Meksiko, ya. Yang satu generasi itu preman semua. Hari ini kan 2 hari ini ya di Haiti ini kan. Itu ngeri ya, perang saudara. Penjara itu sampai dibongkar semua, napi-napinya pada keluar semua. Jadi sekumpulan preman itu memang mereka menjadi sekumpulan preman, Bulusi. Jadi memang diciptakan oleh para politikus ini sengaja. Mereka punya otoritas, mereka punya power, mereka punya kesempatan, lalu mereka ciptakan satu generasi di Jakarta yang tukang demo. Makanya sama Jokowi mau dipindah ibu kotanya. Supaya apa? Tadi kalau kata Pak Jenderal kan bagus itu kan, sentral gravitinya harus dipindah
supaya jangan di Jakarta. Kenapa? Di Jakarta ini ngumpul, mereka tidak punya KTP, mereka tidak punya akta kelahiran, mereka tidak punya jaminan kesehatan, mereka jadi mau tidak mau kerjanya cuma bisa demo. Ya hidupnya itu jadi pencuri melulu seumur Ya, hidupnya. kalau nggak ada kerjaan tuh kan demo ngapain? Jadi begal lah. Manusia apa seperti itu? Jangan hidup menjadi rakyat Indonesia kalau bodoh. Lah orang kaya saya malah diuber-uber sama Indonesia, orang yang berguna seperti saya malah diuber-uber. Coba Karena bayangin. kebodohan mereka. Nah iya makanya orang baik kayak saya begini diuber-uber jadikan DPO. Itulah manusia yang paling tidak berguna. Orang kaya Habib Rizik malah dipuji-puji jadi pahlawan, orang kaya saya diuber-uber kayak maling. Bingung kan coba? Itulah akibat mereka itu. Jadi ke anak cucu mereka. Ya bingung lah. Mereka sendiri. Jangankan polusi, saya saja sudah dokter saja saya bingung sama otaknya pemerintah Indonesia ini. Bingung, karena memang itu diciptakan. Mau siapapun pemerintahnya, mau sejenius apapun, angel. Susah, kecuali dia tangan besi kayak Prabowo. Ya maaf, saya bukan muji-muji Prabowo. Ngeri Prabowo, cuma harus tangan besi kayak Prabowo. Iya, kita akan dukung rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Iya. Pemerintahan Bapak Prabowo nanti. Karena kalau tidak ditumpaskan manusia seperti itu, nanti turun-temurun mereka seperti itu. Iya, betul. Mereka mau maju atau mau menjadi penjajah? Kalau mau jadi penjajah, ya silakan mereka bertarung dengan rakyat kecil. Rakyat kecil sanggup melawan mereka. Seberapa mereka di Jakarta itu dibanding dengan rakyat kecil dari Sabang sampai Merauke keluar. Mereka akan tahu bahwa rakyat sudah tidak mau dibodoh-bodohin. 78 tahun Indonesia merdeka. Masih begitu saja. Masih bangkit. Susah. Dasar manusia memang penjahat, penjajah. Yang betul ya itu tadi solusinya Jokowi benar. Pindah ibu kotanya. Masa terus mau pindahin orang-orang goblok ini mau dipindah ke ibu kota baru? Iya memang. Nggak mungkin kan? Betul. Nggak mungkin, iya kan? Dipindah ibu kotanya. Jadi mereka mau demonya di mana? Iya kan? Demo di laut, di Ancol. Somat aja di Kalimantan ditolak. Iya. Si Somat itu kan Somat. Nggak boleh. Nggak boleh lah. Nggak boleh masuk Kalimantan. Orang-orang Dayak juga sudah bangkit. Iya, mau lagi toleransi dengan manusia bodoh seperti itu. Kirimin mandai remote control ya harusnya evolusi ya. Oke. Kejahatan mereka itu mendarah daging sampai ke anak cucu mereka. Kayaknya mau demo melulu. Lihat kubu Mahfud MD itu. Tua Bangka sudah profesor masa lagi demo, ya ampun, profesor loh. Di Refli Harun itu tadi itu profesor loh, Refli Harun tuh tadi. Itulah dia profesor preman di negara Indonesia. Profesor preman itu benar loh saudara ya, profesor preman. Anda mau ngomong sama orang gini mau pakai bahasa intelek saudara? Nggak bisa, nggak bisa. Anda mau pakai bahasa intelek nih profesor preman, bahasa tukang beca, iya kan? Coba bayangkan Bapak Pastor Paul. Yang demo itu diajaknya anak-anak sekolah. Coba bayangkan. Anak sekolah itu tujuannya belajar. Dibiaya oleh orang tuanya mati-matian dikasih makan orang tuanya. Diacak-acak oleh profesor preman lagi. Masuk akal nggak seperti itu? Coba bayangkan rakyat Indonesia. Kemana otak kalian berpikir? Kalau mau jadi rakyat Indonesia yang baik, jangan ikut-ikutan demo. Biar mereka kelompok khilafah itu. Itulah dia kumpulan mereka. Sekumpulan itulah mereka. Kalau mau bodoh, ikut mereka ya bodoh. Semprot si Teddy, Bu Lucy. Si Teddy semprot tuh. Sebentar. Ini ada Claudia Adriana, thank you ya. Gandarwa, thank you Gandarwa, luar biasa. Dan Don Dendron, wah ini ide yang bagus ini. Yang
Ini bikin wedang ronde nih, yang kita sudah lama nggak makan ronde yang. Wedang ronde. Yang kalau dengarkan aku katakan iya ha. Aku iya ha. Yuhu. Nah, bikin wedang ronde ya yang. Nah, wedang ronde. Ini Habis. ide yang bagus Dendron, thank you ya. Isinya kacang Pak Pong. Iya, wedang ronde kacang. Ada NKRI, oke, ya New York, NJ. Thank you. Ada Dendron lagi, bubarkan MUI. Oh iya, bubarkan Kementerian Agama. Iya, memang MUI itu Ini memang biangnya nih, justru makanya tadi penjajah NKRI adalah MUI. MUI ini yang harus kita obrak-abrik ini ya, saudara ya. Serem ya, saudara ya. Oke, lanjut dulu nih, Bu Lucy nih. Tasya dulu, Tasya. Silakan Tasya.